Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua peserta yang telah hadir di webinar ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya yang memungkinkan kita untuk berkumpul dalam acara webinar dengan tema Speak with Impact, Elevating Your Presentation Skills pada hari ini. Perkenalkan, saya Oki Susanti yang akan bertugas sebagai Master of Ceremony untuk acara ini. Saya akan memandu jalannya acara dan memastikan semuanya berjalan lancar, serta memperkenalkan para narasumber yang luar biasa yang akan berbagi pengetahuan kepada kita. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan tim yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan acara ini. Oki Susanti sebagai Master of Ceremony, Esther Liana sebagai moderator, Clara Melisa dan Umi Salma sebagai narasumber, dan Ramanda Nur Aina Oktarianto sebagai pendukung. Webinar ini diselenggarakan oleh kelompok 12 Universitas Cyber Asia dan bertujuan untuk melakukan simulasi public speaking dan presentation. Kami akan berfokus pada pengasahan keterampilan berbicara di depan audiens. Kami berharap webinar ini memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk meningkatkan kemampuan berbicara Anda di depan umum. Tujuan utama dari tugas ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi secara efektif, meningkatkan rasa percaya diri dalam berbicara di depan umum, menyusun dan menyampaikan presentasi yang mengikat dan berkesan, serta mengatasi tantangan dalam public speaking seperti rasa gugup dan berinteraksi dengan audiens yang pasif. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa aturan webinar agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Harap menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung untuk menghindari gangguan suara. Pertanyaan bisa diajukan melalui kolom chat atau secara langsung setelah sesi pemaparan materi. Partisipasi aktif sangat diharapkan, tetapi tetap menjaga kesopanan dan etika selama acara. Matikan kamera jika Anda mengalami masalah dengan koneksi internet agar jalannya acara tetap lancar. Jika terjadi gangguan teknis, harap bersabar dan tim kami akan segera mengatasinya. Acara ini akan dimulai dengan pemaparan materi oleh dua narasumber kami yang sangat kompeten, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Tanpa berlama-lama, saya silakan kepada Esther Liana untuk memulai sesi pertama kita. Silakan, Mbak Esther. Terima kasih kepada Oki Susanti. Selamat datang kepada seluruh peserta. Saya Esther Liana Uli, dan saya akan memandu jalannya sesi diskusi ini. Sebelum kita memulai dengan pemaparan dari narasumber, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu misi utama dari webinar ini yang tercantum pada slide kedua, yaitu Speak with Impact, Elevating Your Presentation Skill. Webinar ini bertujuan untuk membantu Anda. 1. Menguasai teknik komunikasi yang efektif agar pesan yang Anda sampaikan diterima dengan baik oleh audiens. 2. Menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi audiens dan membangun hubungan yang positif dengan mereka. 3. Meningkatkan rasa percaya diri Anda dalam berbicara di depan publik, terutama dalam presentasi yang penting. 4. Memahami cara membuat presentasi yang terstruktur dengan baik, dari pembukaan yang menarik hingga penutupan yang mengesankan. Webinar ini didesain untuk memberikan wawasan yang dapat langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, setelah sesi ini, Anda akan lebih percaya diri dan mampu menyampaikan presentasi yang berdampak positif bagi audiens. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan pemaparan pertama dari narasumber kita. Clara Melisa, silakan. Terima kasih Esther Liana. Saya Melisa dan pada sesi ini saya akan membahas elemen-elemen utama dalam presentasi. Ada 3 faktor penting yang harus diperhatikan dalam memberikan presentasi yang efektif. Yang pertama, persiapan materi dan audiens. Sebelum membuat materi, pastikan kalian mengetahui siapa audiens kalian dan apa yang mereka butuhkan. Dengan memahami audiens, kalian dapat menyusun materi yang relevan dan menarik perhatian mereka. Lalu yang kedua, ada teknik penyampaian. Penyampaian yang jelas dan percaya diri itu sangat penting. Gunakan intonasi yang tepat, buat kontak mata dengan mereka, dan manfaatkan bahasa tubuh untuk memperkuat pesan yang ingin kalian sampaikan pada audiens. Lalu yang ketiga, visualisasi yang mendukung.
Alat bantu visual seperti slide presentasi harus bersifat informatif dan sederhana. Hindari penggunaan teks yang berlebih dan desain yang terlalu ramai, karena ini dapat mengalihkan perhatian audiens dari poin utama yang ingin kalian sampaikan. Dengan menguasai 3 elemen ini, kalian akan menyampaikan presentasi yang lebih memukau dan lebih berkesan. Sekian dari saya dan terima kasih. Terima kasih Clara Melisa atas penjelasan yang sangat jelas dan bermanfaat. Sekarang saya persilakan narasumber kedua kita, Umi Salma, untuk membahas topik mengatasi tantangan dalam public speaking. Silakan Umi. Baik, terima kasih Kak Esther Liana. Perkenalkan, saya Umi Salma, dan pada sesi ini saya akan membahas tentang tantangan-tantangan yang sering dihadapi dalam public speaking, serta cara menghadapinya. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi pembicara, yaitu rasa gugup. Rasa gugup adalah hal yang wajar. Mengapa kita gugup? Kita gugup bisa jadi karena kita baru pertama kali melakukan suatu hal, lalu kita berada di situasi atau di lingkungan yang baru, juga bisa jadi karena kita belum mempersiapkan diri dengan matang. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa mempersiapkan diri dengan baik dan latihan berulang-ulang kali sebelum tampil. Kita juga bisa gunakan teknik pernafasan dalam untuk menenangkan diri. Ada teknik pernafasan yang paling populer yaitu 4-7-8, di mana kita inhale selama 4 detik, exhale ditahan selama 7 detik, lalu exhale selama 8 detik. Atau teman-teman juga bisa pakai gaya teman-teman sendiri. Yang penting kita inhale melalui hidung, lalu ditahan selama beberapa detik, lalu di exhale melalui mulut. Lakukan praktis ini berulang-ulang kali sampai Anda tenang. Lalu kemudian menjaga interaksi dengan audiens. Terkadang audiens terlihat pasif. Pasif bukan berarti tidak mendengarkan atau memperhatikan. Hanya saja kesan dalam public speaking jadi kurang menyala atau interaktif. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa gunakan humor, cracking a joke, atau cerita yang relevan, yang relatable, untuk membangun hubungan pada audiens. Kita juga bisa ajukan pertanyaan yang membuat mereka terlibat. Lalu yang terakhir, menghadapi pertanyaan sulit. Bagaimana jika ada pertanyaan yang sulit dan mungkin kita tidak tahu jawabannya? Jangan ragu untuk mengakui jika kita tidak tahu jawabannya. Berikan respon seperti, terima kasih banyak atas pertanyaan ini, pertanyaannya sangat bagus. Untuk saat ini saya belum memiliki kesimpulan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saya akan menelusuri lebih jauh dan memberikan informasi kepada Anda nanti. Kejujuran akan membantu meningkatkan kepercayaan audiens terhadap Anda. Lebih baik kita tidak mengetahui jawaban daripada memberikan false information atau informasi yang salah. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Umi Salma atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Sekarang kita masuk ke sesi interaktif untuk memperdalam pemahaman mengenai materi yang telah disampaikan. Sebagai bagian dari simulasi ini, kami telah menyiapkan tim pendukung yang akan berperan sebagai audiens untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Izinkan saya memperkenalkan Ramanda Oktaryanto, salah satu anggota dari tim pendukung kami yang akan menyampaikan pertanyaan. Silakan Ramanda. Terima kasih Kak Esther Liana. Selamat pagi kepada para narasumber dan teman-teman webinar semua. Perkenalkan, nama saya Ramanda Nur Aina Oktaryanto, saya dari tim pendukung, dan izinkan saya untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara menghadapi audiens yang tetap pasif meskipun kita sudah berusaha untuk melibatkan mereka? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana jika audiens tetap pasif meskipun kita sudah mencoba berinteraksi? Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, yaitu
Mungkin sebelum presentasi kita bisa gunakan polling atau quiz interaktif untuk membangkitkan perhatian audiens. Kita bisa gunakan tools seperti Kahoot atau Quizizz. Lalu, jika sudah ada interaksi lebih, bisa sebutkan nama audiens secara langsung dan ajukan pertanyaan untuk membuat mereka lebih terlibat. Dan yang paling harus diingat adalah tetap ramah dan tidak memaksa. Semoga jawaban ini membantu. Terima kasih. Terima kasih Kak atas jawabannya, sangat membantu sekali. Terima kasih kepada narasumber atas materi yang sangat bermanfaat dan kepada audiens yang telah aktif berpartisipasi. Sebagai rangkuman, kita menyadari betapa pentingnya keterampilan komunikasi, terutama dalam berbicara di depan umum dan menyampaikan presentasi dengan efektif. Narasumber telah berbagi berbagai strategi seperti cara meningkatkan rasa percaya diri, menyusun pesan yang tepat, dan memanfaatkan alat bantu visual secara optimal. Kami berharap materi ini memberikan inspirasi dan bekal bagi Anda untuk terus mengasah kemampuan berbicara dan meningkatkan kualitas komunikasi Anda. Dengan demikian, sesi diskusi kita berakhir di sini. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada MC kita, Oki Susanti, untuk menutup acara. Silakan, Oki. Baik, terima kasih banyak Mbak Esther. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di penghujung acara webinar hari ini yang bertema Speak with Impact Elevating Your Presentation Skills. Saya, Oki Susanti, merasa sangat bersyukur dan bangga dapat menjadi bagian dari acara ini sebagai Master of Ceremony. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para narasumber luar biasa kita, Clara Melisa dan Salma, yang telah berbagi ilmu, wawasan, dan pengalaman yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada Esther Liana, moderator yang telah memandu diskusi dengan sangat profesional dan menarik. Tidak lupa apresiasi setinggi-tingginya juga saya berikan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dengan penuh antusiasme. Kehadiran Anda semua adalah bukti nyata bahwa semangat untuk belajar dan berkembang tetap hidup di tengah kesibukan kita sehari-hari. Webinar ini memberikan kita banyak sekali pelajaran berharga, bukan hanya tentang teknik berbicara di depan umum, tetapi juga bagaimana kita membangun rasa percaya diri, menghadapi audiens, dan menyampaikan pesan yang berdampak. Saya pribadi merasa terinspirasi oleh materi yang disampaikan, dan saya yakin Anda semua juga merasakan hal yang sama. Sebagai pembicara atau presenter, kita tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menyentuh hati audiens, memberi inspirasi, dan meninggalkan kesan yang mendalam. Ingatlah bahwa keberhasilan dalam berbicara di depan umum tidak datang secara instan. Itu adalah hasil dari latihan, dedikasi, dan keberanian untuk belajar dari setiap pengalaman, baik kesuksesan maupun kegagalan. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa keterampilan berbicara adalah aset penting yang akan membuka banyak peluang dan kehidupan. Apapun profesi atau bidang yang kita geluti, kemampuan berkomunikasi dengan baik akan membantu kita mencapai tujuan dengan lebih mudah. Jadi, jangan takut untuk memulai, jangan ragu untuk melangkah, dan teruslah berlatih hingga Anda menemukan versi terbaik dari diri Anda. Akhirnya, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan pesan penting dari webinar ini. Berbicara dengan dampak bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita membuat orang lain merasa. Mari kita terus menjadi pribadi yang mampu memberikan dampak positif, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Kami dari tim panitia memohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Kami sangat terbuka terhadap masukan yang membangun, karena kami percaya bahwa setiap kesempatan adalah peluang untuk menjadi lebih baik. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran, perhatian, dan partisipasi Anda semua. Semoga ilmu yang telah kita pelajari hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, membawa manfaat yang nyata dan menjadi awal dari perjalanan menuju keberhasilan yang lebih besar. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.